baru jadi mualaf, jadi Assalamualaikum. belajar Quran baik-baik, jangan sampai dengan baca Alkitab juga tidak baca baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya serahkan sama Bang Handi. Aku. Hah? Loh. Kabur. Takut Jangan ya. begitulah Bang Abraham. Bang Abraham kenapa kabur? Gue datang dia kabur, padahal gue nggak galak. Iya. Bilang aja. Oh, mungkin kepental, soalnya masuk lagi. Izinnya nyuci baju. Tadi juga cuci baju, kenapa baru izin sekarang Pak Abraham? Ah, Bapak ini nggak seru. Jadi Pak Abraham tadi ngikuti selera bahwa Tuhanmu tiga. Jangan ngikuti orang, Pak. Tuhanmu tiga apa satu kan gitu. Iya, ikut pikiran saudari Maryam. Ikut pikiran saya Jadi saudari Anda Maryam. bertuhan ikut pikiran Selesai. orang. Dengerin Pak. Selesai. Jadi Pak percaya Abraham Yesus Tuhan bertuhan. itu selesai. Pak Tidak ada Abraham, yang selanjutnya, dengerin. Tuhan Kristen. Pak Abraham bertuhan ikut pikiran orang ya. Iya, saya ikut pikiran karena Bagus. Muslim Bagus. selalu mau beranggapan begini, Pak. Tuhan Kristen itu udah berapa? Tuhan Kristen itu manusia. Itu selalu narasi. Kalau bertanya itu Pak, nggak beranggapan. Iya, justru Anda yang menjawab. Beranggapan tadi Enggak, nanya Pak. Dia nanya kok baik-baik. Saya dengar kok. Jadi Abraham menjawab, Tuhan Anda tiga ikut pikiran orang kan gitu. Iya, saya ikut pikiran karena dengan mengikuti pikiran kalian akan tertawa. Ya, tepuk tangan. Ternyata Kristen punya Tuhan tiga. Loh, memang Tuhan Pak Abraham berapa? Ya satu lah. Siapa itu yang satu itu? Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tiga itu. Loh, Bapa itu ada firman dan rohnya. Makanya saya bandingkan dengan QS 27 ayat 91. Bapak dan Yesus itu sama atau beda Pak? Makanya saya bandingkan dengerin dengan dulu. QS 27 ayat 91. Nggak usah ke Al-Quran. Nggak ada urusan Tritunggal di Al-Quran. Jangan urusan. Bapak periksa saja dulu. Pak Abraham, dengerin bahasa Indonesia Pak. Yang nyambung Pak, yang nyambung Pak. Sabar. Bapak sama Yesus itu beda atau sama Pak? Sama. Satu ya. Jadi anaknya Bunda Maria siapa? Oh, sudah selesai. Anaknya Bunda Maria siapa? Sudah juga? Selesai itu kalau ditanyakan sudah selesai. Iya kan Bunda Maria pernah beranak Pak. Ya, firman telah menjadi manusia. Selesai. Iya. Itu yang menjadi manusia siapa Pak? Iya, firman telah menjadi manusia. Itu kalau yang menjadi manusia siapa? Terlambat itu kalau bertanya sekarang. Tanyanya harusnya 2000 tahun yang lalu, Pak. Kalau begitu kita balik ke 2000 tahun yang lalu ya Pak. Tuhan, dia tidak bisa diganggu gugat. Yesus adalah Tuhan dan hakim yang adil akan datang. Pertanyaan itu kalau Yesus itu Tuhan Pak, datanya mana Pak kalau Yesus Tuhan Pak? Sudah, Yesus itu Tuhan. Ya, datanya mana? Buktinya mana? Alfa dan Omega. Itu juga Isa Al-Masih. Bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus itu sendiri pernah dikandung oleh manusia? Ya, sudah selesai Pak. Bapak mau utak-atik itu. Gimana ceritanya? Yesus itu Tuhan. Yesus pernah mati, pernah dibunuh oleh tentara Romawi Pak. Masa tentara Romawi membunuh Tuhan Pak? Sudah berkata di salib, sudah selesai. Gantian bicaranya Pak. Bapak ini ngomong kok diskusi gantian. Pakai timer. Itu sudah selesai Pak. Pakai timer. Gantian bicara. Sudah jadi timer. Saya izin nyuci baju. Anda sambil nyuci aja di sana. Anda nggak bisa diskusi itu. Bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan kalau Yesus itu pernah bernapas di muka bumi? Itu anaknya Maria. Dia bilang lagi Yesus dan Bapa sama. Dari mana persamaannya Pak? Yesus itu anak manusia, Bapa bukan anak manusia. Bapa di surga menciptakan manusia, Yesus diciptakan. Jadi kalau beriman bertuhan itu Pak, jangan pakai doktrin deh. Sambil nyuci baju, nyuci juga tuh otak supaya bersih gitu loh dari doktrin-doktrin yang menyesatkan. Orang Yesus nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan, lu Tuhan kan? Kalau Anda memang komitmen Yesus itu Tuhan, lu harus buktiin dong. Apa kriteria Tuhan itu? Pertama, kriteria Tuhan itu adalah dia disembah. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Yesus diciptakan. Jadi Anda ini hanya penuh angan-angan belaka. Katanya tadi Alfa Omega. Yesus ke surga menyediakan tempat.
Tapi nanti lu ditabok di Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang masuk kerajaan surga, melainkan kehendak Bapa kan di surga. Bukan kehendak Yesus masuk surga, itu kehendak Bapa di surga. Artinya apa? Ikuti ajaran Yesus. Lagian juga kau bukan Bani Israel kok. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Gimana Anda mau selamat? Yesus di surga ngapain coba? Nunggu lu. Sini lu. Aku nggak pernah mengatakan diriku Tuhan. Kamu bermukjizat demi namaku. Kamu mengusir setan demi namaku. Apa kata Yesus di 23? Nyala kau dari hadapanku. Kau pembuat kejahatan. Jadi yang menuhankan Yesus, yang bernubuat nama Yesus, mengusir setan, orang jahat, kata Yesus. Jadi ini janji palsunya Paulus, Pak. Janji palsunya Paulus di Roma 14 nomor 9. Janjinya Paulus yang mengatakan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Ini janji Paulus, bukan janji Yesus. Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu, bukan tiga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu konsepnya dari mana? Konsepnya daripada konsili Nisea 325. Kagak ada konsep-konsep Trinitas para nabi itu, termasuk ajaran Yesus. Sambil nyuci baju, silakan nyuci pikiran juga Pak, biar bersih, biar nggak salah Tuhan. Sayang kau nggak bisa diskusi, orang ngomong lu ngomong. Kira-kira gitu, teman-teman sebuah. Maaf, lanjut lagi. Itulah Oten Bang, raja dongeng. Itu sudah Tritunggal aja berdasarkan asumsi aja, nggak ada di Alkitab itu Bang, di Bibles. Jadi diskusi itu gantian bicara Pak, jangan kayak balap liar. Balap liar ditangkap polisi Pak. Kalau balapan itu di sirkuit, nah, resmi. Begitu juga diskusi, jangan balapan. Setiap kita bicara harus dipertanggungjawabkan. Dia mempertanggungjawabkan argumentasinya pakai Al-Quran. Apaan sih? Najis itu Al-Quran membicarakan Trinitas. Najis gitu loh. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Kafir. Kagak ada urusan di Al-Quran lu pakai-pakai. Pakai Bible sajalah. Makanya pelajari Bible dengan baik. Jangan dengan doktrin. Akal dipakai. Doktrin itu jangan mematikan akal sehat. Karena kalau akal sehat, udah banyak saudara-saudara kita Kristen teredukasi login itu bahwa ya, Tuhan itu cuma satu. Yesus itu utusan. Itu dulu Pak dipikirin. Udah berumur, nyuci sendiri, istri tinggal kan. Ya inilah risikonya Pak Abraham. Kembalilah ke jalan yang benar. Kembali ke ajaran para nabi. Tidak menuhankan anak orang. Itu ya. Jadi saya himbau diskusi itu pakai akal. Jangan doktrin melulu. Gak enak didengar, memalukan. Ada lagi nggak sih di bawah tuh buat diskusi baik-baik? Pakai data. Oten, naiklah Oten. Ini ada Bang Handi di atas nih. Ya. Saya bawa data tapi. Coten-coten di bawah silakan minta permintaan naik, bawa data, bawa otak ya. Pakai data, jangan asbun lah, nggak enak didengar. Diskusi kok asbun melulu. Maksud Yesus itu ke surga menyediakan tempat, artinya apa? Sebagaimana Yohanes 14:6. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu sampai pun ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ditujukan kepada Bani Israel, bukan Bani Indonesia. Siapa lagi sih yang mau mengikuti ajaran Yesus di zaman sekarang? Kagak sinkron coy. Bang, coba. Ada tamu Bang. Ada tamu Bang. Coba kira-kira ada nggak ajaran Yesus yang masih sinkron di zaman sekarang? Apa ajaran Yesus yang sinkron di zaman sekarang? Ada satu yang continue itu. Apa? Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu yang sinkron dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir. Sekarang apa yang diajarkan Yesus 3 tahun setengah? Apa kira-kira? Kenapa turun itu? Apa?
Yesus ngajarin silakan cara naik. nikah enggak? Enggak. Yesus ngajarin cara menyembah kepada Tuhan? Enggak. Yesus ngajarin strategi perang? Enggak. Yesus ngajarin jual beli? Bagaimana jual beli yang baik? Enggak. Inti ajaran Yesus itu dia utusan mengajarkan Tuhan itu satu. Untuk Bani Israel berkesinambungan dengan ajarannya Nabi Musa. Jadi Injil itu yang diajarkan Yesus itu oral, tidak ditulis. Itu loh. Kalau ada Injil ditulis, itu Injil apa? Itu aktivitas Yesus di muka bumi. Yesus sendiri tidak pernah memvalidasi tulisan itu. Karena Yesus sudah nggak ada di muka bumi, baru disusun. Yesus pernah ke sana, Yesus pernah ke sini, Yesus naik perahu, Yesus bermukjizat. Kan Yesus tidak memberi cap jempol bahwa itu benar adanya. Makanya laporan-laporan mereka itu ada yang saling bertentangan. Di sisi lain Lukas hasil penyelidikan. Di sisi lain Markus seperti apa? Matius, Yohanes, itu surat Paulus dan seterusnya. Yesus konfirmasi? Kagak. Makanya hati-hati, jangan terdoktrin coy. Pakai akal lah kalau diskusi. Masih ada lagi? Sebelum saya menunaikan bakti. Ayo oten-oten di bawah silakan naik. Nih BTN silakan naik nih, jangan typing aja, tapi bawa otak ya. BTM ayo naik. Ayolah bro. Tuhan itu satu. Nggak ada Tuhan itu tiga. Jadi yang menciptakan alam semesta ini cuma satu. Nggak bisa dua, nggak bisa tiga. Tuhan nggak perlu bantuan menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan alam semesta itu cukup berfirman, menyuruh, memerintah, selesai semua. Itu namanya Tuhan, bukan diperintah. Tuhan itu merawat, bukan dirawat. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk, bukan digantung oleh makhluk. Jangan dibalik-balik itu akal. Diulang ya, Tuhan itu yang merawat alam semesta dan makhluk hidup di muka bumi, mengontrol, bukan dikontrol, bukan disusui, bukan dirawat. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk di tiang salib. Kebalik. Gitu loh, naik di sini. Saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memencerkan kayak ya si mencret itu. Semalam 2 kali dia naik ke sini itu kandang. Mencret itu. Ditanya kiri dia ke kanan. Iya. Sakit hati dia pas aku bilang si Alfon udah aku selamatkan, udah nyampe nih di Padang. Kan ya ini pengen membiayai si Alfon itu buat menghancurkan Islam dari dalam. Si Alfon ngadu gitu kan. Yang paling penting ya, ini edukasi ya. Tidak ada para nabi itu yang beragama Kristen. Gak ada. Gak ada para nabi itu beragama Kristen. Termasuk ibunya Yesus. Bukan Kristen ibunya Yesus. Yesus juga bukan Kristen. Yesua Amasya, anaknya Bunda Maria, seorang Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri kepada Tuhannya. Semua para nabi berserah diri. Kagak ada nabi itu tidak menerima perintah Tuhannya. Gak ada. Itu namanya Muslim. Ada nabi Kristen? Kalau ada nabi Kristen, saya ikutan. Kalau bisa dibuktikan ada nabi yang beragama Kristen, saya nebeng deh. Kagak ada. Kristen itu nongolnya di Antioquia. Yesus sudah nggak ada. Setahun lamanya di sana bersama-sama Paulus. Disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Yesus sudah nggak ada. Ayo naik yang cerdas. Ayo. Ayolah teman-teman dari Kristen, silakan naik. Di sini diskusinya santai, nggak ada hujat-hujatan. Kita
mengkaji dua arah, ayo. Iya, nggak boleh hujat, diskusi harus pakai data. Ya begitu. Kita Muslim tuh diskusi berdasarkan data. Anda minta data, Kak, tak kasih. Nggak boleh hujat menghujat, nggak boleh karang mengarang, nggak boleh asal imani saja. Nah, kalau diskusi asal imani saja, ya mending tidur di intern aja, itu pasti sehat semua. Kalau di intern diomongin, kagak ada yang nanya, nggak ada yang kritis. Iya deh Pak Pendeta. Nah, iya, saudara-saudara terkasih, hari ini kita membaca firman Tuhan. Baca satu. Amin. Mari kita bernyanyi bersama. Nyanyi, sudah pulang. Nggak ada yang kritis. Nah, giliran masuk di area ini, ditanya, nggak bisa apa-apa. Kenapa? Ya berdasarkan juga terjemahan yang banyak keliru yang dipakai. Bukannya pendeta ngajarin orang-orang bahwa terjemahan itu banyak yang keliru loh. Usahakan belajar sedikit demi sedikit original teksnya. Supaya kita ini ke Yunanian, jangan ke Islam-Islaman, ke Arab-Araban. Karena Kristen nggak berasal dari Arab. Pusatnya ada di Roma. Ya, mari kita beryunani. Teos kita siapa namanya ya? Yesus. Baru bener. Jangan nanya Allah kita siapa. Nenekmu kiper lah pertanyaan kayak gitu. Inilah yang selama ini harus kita luruskan. Tapi diluruskan ngeyel, berdasarkan doktrin saja, tidak mau belajar. Begitu. Host, lanjut lagi. Habis rokok 3 bungkus nih. Ayolah, Ten. Kita diskusi dengan ramah tamah di sini, ayo. Oten-oten di bawah kok kelihatannya ketakutan sekali Bang kalau lihat Bang Andi Selebes di atas ini. Aduh, ya Allah. Kalau nggak ada Bang Andi, wah, rame tuh yang taping gitu kan. Ngujat-ngujat di bawah, tapi disuruh naik nggak mau dia gitu. Padahal saya nggak galak loh, saya orang baik. Saya diskusi pakai data. Saya nggak pernah diskusi menghujat. Paling pantang Andi Selebes diskusi menghujat. Betul. Tuhan Anda kami hormati, silahkan menuhankan siapapun. Tapi perlu dibuktikan dalam diskusi. Ya, karena di dalam ajaran Islam itu tidak boleh menghina, menertawakan, ya, Tuhan agama lain nggak boleh, dilarang. Karena nanti akan balik seperti itu. Hindari itu teman-teman, nggak boleh itu. Bayangkan saja ya, perjuangan umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, mengusir penjajah Belanda yang membawa Bible masuk Nusantara. Ya, ada nggak yang dirusak rumah ibadah mereka yang telah mereka bangun? Nggak boleh merusak rumah ibadah orang. Tetap berdiri teguh peninggalan penjajah itu. Karena perintahnya nggak boleh merusak rumah ibadah orang lain. Silahkan saja beribadah. Indonesia negara aman dengan mayoritas umat Islam. Toleransinya sangat tinggi, saling menghormati satu sama lain. Tapi yang arogan siapa? Mari kita lihat siapa yang arogan. Siapa yang arogan teman-teman? Saya minta pendapat. Ada nggak umat Islam yang arogan? Enggak, karena ajarannya nggak boleh. Islam itu dakwah, bukan intimidasi. Nggak boleh licik. Kita nggak boleh licik, nggak boleh bermanuver. Jadi Islam itu dakwah terbuka. Dengan bahasa santuy, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Begitu kira-kira. Karena apa? Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Menyampaikan secara baik-baik. Kagak ada paksaan memeluk Islam. Tapi ingat, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Ada yang baru naik tuh, silakan. Bang, assalamualaikum, Bang Ahandi. Oh, waalaikumsalam, Pak Kamal. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Pak Kamal. Kemana aja? Ya kerja Bang, udah 2 tahun mungkin namanya. Jadi jarang buka-buka, baca-baca lagi seperti ini. Kerja di pabrik gitu, jadi jarang buka komen-komen.
tentang bahas kristologi, Hebrew, Aramaik. Baru kali ini saya masuk ke TikTok loh Bang nih. Ya sekarang ketemunya di TikTok, di Zoom-nya udah jarang-jarang. Siapa Bang? Di grup WA juga masih saya kontrol. Oh iya, iya makanya saya debat juga agak kaku juga Bang. Kalau dulu itu hampir setiap hari belajar, baca-baca. Kalau sekarang, aduh sibuk bekerja jadi agak. Ya di grup WA juga saya kontrol siapapun yang menista, menghujat, kata-kata tidak pantas, mau dia Muslim mau Kristen itu saya kick. Kita diskusi baik-baik saja. Abang grup mana? Grup WA mana? Apa? Abang di grup WA mana? Ada sahabat Andi Selebes di situ doang. Terus banyak juga yang lain nggak tahu tuh siapa yang masukin. Linknya yang mana? Kasih tahu ke saya Pak. Iya ntar dikasih. Ya ya. Tahu nomor WA saya kan udah tahu. Masih kan itu masih ada. Ya jangan lupa ya. Oke. Ada hal yang saya mau saya sampaikan sama abang penting banget Bang. Iya yang ntar disampaikan. Oke, ini judulnya apa Bang nih? Temanya judulnya? Topik hari ini diskusi saling menghormati satu sama lain. Oh iya, itu harus. Coba oten yang mau naik silahkan. Ayolah naik. Sepertinya nggak ada nyali nih oten nih menghadapi Bang Handi nih. Cobalah bawa nyali ke atas, bawa otak. Ini yang ini Mbak, ada. izin dulu. Ini Mbak Maryam ya? Iya. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam, baru ketemu. Terakhir ketemu di kantor ya? Iya Bang, ya? sama waktu itu Abang juga pernah masuk di Komalku kan Bang, beberapa minggu lalu deh kalau nggak salah. Oh iya, baru ingat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cece. Terakhir itu Mbak Maryam masih Kristen ya waktu ketemu di kantor. Iya Bang, betul. Waktu itu kan saya sudah bilang kan sama sama Abang di sana saya sudah 80% sudah percaya sama ini udah percaya dengan ajaran Islam gitu Bang. Waktu itu nggak salah topiknya saya konsentrasi di penyaliban gitu ya. Iya Bang, benar. Waktu itu masih kekeh bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa kan gitu. Iya Bang. Padahal saya kasih beberapa contoh bagaimana supaya kalau kita ada mengakui diri kita ada yang salah ya kenapa mesti harus pakai media, tinggal meminta langsung sebagaimana apa yang dilakukan Yesus masih ya kan itu doang sih kemarin. Iya Bang, nah itu Bang setelah saya pulang itu di situ saya renungi sampai berhari-hari Bang, dibantu juga sama sembari juga dibantu sama Kak Stanley dikasih pemahaman dan akhirnya saya memilih sudahlah sekalian saya tinggalkan karena yang terakhir Bang itu saya diskusi dengan Kak Stanley, dia bilang begini, tidak perlulah kita kita berpolemik entah Yesus disalib atau tidak, dia mati atau tidak, toh nanti kalau di akhirat yang ditanya itu tentang amal dan ibadah kita, bukan ditanya waktu Yesus di bumi dia disalib atau tidak, waktu Yesus di bumi dia mati atau tidak. Jadi kalaupun memang ia mati itu cuma bagian daripada bonus, udah selesai. Jadi kita fokus aja, Mbak. Kita fokus menyembah Allah satu-satunya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sudah selesai. Oh, betul. Akhirnya saya, iya. Bagus. Akhirnya saya memilih ya, udahlah saya saya bilang sama dia, sudahlah benar sih masuk logika kalau dibilang sudah tidak perlu kita harus mencerita terlalu berpolemik di situ, berputar-putar di apakah Yesus disalib atau tidak. Kalaupun disalib ya sudah, kalau enggak ya udah. Gitu, Bang. Ya karena pada prinsipnya memang ada yang disalib sih. Tapi kalau secara akal sehat ya nggak mungkin dong seorang rasul, anak kesayangan Bunda Maria diolok-olok kayak gitu. Itu kan saya titik beratkan di situ, masa dia diolok-olok sih dan seterusnya kan gitu. Kan nggak mungkin, anak kesayangan Maria loh itu. Iya Bang, kan betul. Gitu. Kemanusiaannya kemana coba kalau diimani kayak gitu? Mbak Maryam bisa nggak nanti ada waktu tim jemput ke ini loh, ke tempatnya Kodondi, bisa nggak di studio? Kapan Bang? Ya, kapan ada waktu? Kira-kira. Itu kan itu itu juga Bang, sekalian itu kan saya mau rasakan itu Bang, ini mualaf saya kan dari kemarin mau ke mau ke kantor api Bang. Cuman kan kemarin kan Kak Stanley bilang dia mau ke Jakarta, jadi saya bilang ya sudah sekalian saya tunggui biar sekalian bareng ke sana. Jadi maksud saya belum ke sana Bang, tapi kalau ke studionya Bang siapa? Kodondi.
Kodondi, boleh bang diatur aja waktunya. Oke, baik. Iya bang. Coba nanti atur ya. Iya bang, siap. Supaya lebih tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk berbagi, edukasi itu aja, nggak ada yang Iya lain. bang. Iya bang, betul. Itu sih Ya teman-teman semoga dengan maksudnya dengan teman-teman saya yang lebih dulu mualaf, termasuk saya dan juga teman-teman yang lain ya, semoga dengan itu ya Oten terbukalah hati dan pikirannya biar bukan hanya sekadar modal imani. Jadi ada 2 Maryam nanti saya bawa. Ada Anda juga Maryam, ada juga Maryam itu. Ada 2 iya, Maryam yang di Depok itu. Nah, itu nanti sekalian gitu ya. Nanti diatur waktunya nanti. Oke bang, iya. Kabarin aja bang. Ya kalau ini nomormu yang mana ya? Coba di ping. Lupa saya. Di ping iya nanti bang, ya. nanti saya DM ya bang. Saya kasih nomor saya. Lo kan bukan sudah ada di saya, nggak belum ada? Karena belum ya? Minta di sama siapa kek? Bang siapa kemarin itu ya? Oh Bang Hendra, Bang Hendra bang yang kemarin yang dapat nomor saya bang. Oke. Nantilah saya DM abang ya bang. Oke. Bang, Iya bang. Bang Andi. Iya. Yang tahu nomor abang siapa? Takutnya abang kan sibuk nanti gitu. Dan saya pun nanti ntar mau kerja dulu. Nomor WA saya ada di YouTube lah. Yang YouTube yang mana ya? Andi Slebes Channel. Andi Slebes Channel. Nomor saya ada di situ di deskripsi. Andi Slebes Channel. Oh, ada 2 kok. Nomor saya di sana. Gitu. Makanya teman-teman yang lain nih segeralah kembalilah ke Islam. Ya. Itu ya. Cukup kalau saya sekarang mungkin ya mendoakan juga teman-teman saya masih Oten, semoga ya terbukalah pikirannya. Oh, ini Stoplah menuhankan anak manusia. Ibu Maryam dulunya Kristen. Iya bang, saya dulunya Kristen bang. Salam kenal ya Bang Kamal. Iya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen apa dulunya? Coba Bu Maria. Saya kebetulan bang dibesarkan dalam apa? Saya dulu Protestan bang. Dari Protestan saya pindah ke Unitarian. Dari Unitarian saya mualaf bang. Iya. Bagus, alhamdulillah. Udah mualaf ya. Nggak lihat terus belajar. Ngambil narasi dari pengetahuan ilmu dari Pak Ustadz Menem Ali, kebetulan dia juga mualaf sama kayak Ibu Maria gitu. Yang mana bang? Orang-orang udah tahu Ustadz Menem Ali. Oh iya. Masa nggak tahu? Menem Ali beliau juga mualaf itu. Saya belum ini bang, soalnya saya jarang masuk di Komal bang. Paling buka Komal sendiri paling, tapi itu juga jarang. Jadi banyak memang teman-teman yang mualaf juga yang saya belum kenal. Termasuk tadi yang Bang Handi bilang ada namanya Maryam juga saya belum kenal bang. Ayo Hanzo, jangan taping aja di bawah. Nanti kutanya kejang-kejang. Pak Menem Ali itu mualaf yang sangat hebat itu. Wah, bukan orang sembarangan itu. Cece. Nih mau dengerin pentolan Unitarian nih. Selamat siang Bu Ani. Nah dengerin. Mana suaranya nih? Selamat siang Bu. Iya. Bu Ani, ini ada Unitarian, saya berhasil loh dia bersyahadat Bu. Ibu kapan nyusul? Hah? Iya ada. Banyak. Aku dan dan di seluruh bola bumi ini tidak akan pernah pindah ke lain hati. Jadi karena kami sudah menyembah satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar, yang utus Yesus, yang disembah Yesus, yang disembah oleh para nabi sebelum Yesus. Jadi jangan katakan itu padaku, Bang Hendy. Ini loh, kemarin ini ada Maryam Unitarian. Saya bahas mengenai Yesus disalib atau tidak. Kan concernnya di situ. Akhirnya bahwa Yesus nggak mungkin juga anak Maria disalib. Ternyata dia diselamatkan. Itu intinya Bu Ani. Ya itu kan versinya Al-Quran. Sedangkan kitab kami lahir terlebih dahulu sudah di sana sudah dikatakan bahwa
Yesus mati di tiang siksa itu, dan dia Dibangkitkan. itu selama dia dibangkitkan oleh Yehua atau YHWH, dan selama dia dibangkitkan selama 40 hari itu dia bersama-sama dengan muridnya, menguatkan muridnya, meyakinkan mereka bahwa dia hidup lagi seperti dahulu kala sebelum dia turun ke bumi. Tapi intinya gini loh, Bu. Jadi Intinya gini aja dulu. Yang penting Ibu Ani edukasilah. Ada banyak Kristen di sini, Trinitas. Edukasilah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu dulu tugas Ibu. Saya beri tugas ke Ibu deh, bahwa berhenti menuangkan Yesus. Loh, emangnya Tuhan Yesus dari dulu kita bicara pertama kali sejak bertahun-tahun sama Bang Edi, aku nggak pernah menuhankan Yesus. Yang aku sembah, yang aku tuhankan adalah Yahweh, yang mengutus Yesus, yang menciptakan Yesus, yang membangkitkan Yesus. Loh, bagaimana sih? Kok bicaranya sama aku sekarang berubah? Enggak. Aku tidak seperti itu. Maksud saya, Ibu Ani edukasi orang yang menuhankan Yesus. Itu loh maksud saya. Kirain Bang Edi suruh saya bersahadat karena saya tidak menyembah Allah yang benar. Kok saya sudah menyembah satu-satunya Allah yang benar. Kalau Bang Edi bicara seperti itu padaku, itu tidak mungkin. Jadi aku dan kelompokku di seluruh bola bumi ini berjuta-juta tidak pernah pindah ke lain hati. Kita sudah menyembah Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi, ya kan? tapi sudah beberapa pendukung Bu Ani Unitarian nih, saya berhasil culik memeluk Islam. Gimana Bu? Ayo kalah Bu Ani. Aku bukan Unitarian. Aku bukan Unitarian. Unitarian. Aku bukan Iya, apa kalau gitu? Kalau bukan apa? Itu beda sama mereka. Iya, apa-apa. Unitarian dengan saya itu samanya cuma satu. Kalau yang lain diam dulu dong. Yesus itu utusan, Yesus itu bukan Tuhan. Yang si Kamal di mute dulu nih. Di Kamal dulu. Sesembahnya sama, yaitu Yahweh sembah. Itu aja, sesamanya itu. Iya, lainnya berbeda. Saksi Yehova Unitarian beda-beda tipis lah. Kan gitu. Ya, tipis, tapi setipis apapun tidak sama. Ya, oke. Setipis apapun tetap pasti ada perbedaan. Jadi kalau Bapak berbicara kepada Bu, ini ada Hanso ini masih menuangkan Yesus. Edukasinya apa Bu? Silakan. Edukasinya? Iya. Gimana? Baca dulu, baca di Lukas 1 ayat 30 sampai 28. Itu satu. Itu harus dibaca dan direnungkan. Di sana dikatakan bahwa malaikat Gabriel menemui Maria. Malaikat Gabriel ini diutus oleh YHWH untuk menemui Maria, dan malaikat Gabriel berkata bahwa Maria akan melahirkan kudus, anak Allah, yaitu Yesus. Anak Allah ya? Anak Allah, bukan Allah, bukan YHWH. Sedangkan yang membuat mujizat, Yesus yang tadinya di surga sebagai penciptaannya, ciptaan roh yang seperti malaikat, sebelum turun ke bumi itu Yesus sudah lahir, sudah diciptakan di surga seperti malaikat, bentuknya seperti malaikat. Itulah yang dipindahkan oleh YHWH Maria, perawan suci Maria, bukan YHWH yang masuk ke dalam rahim Maria. YHWH yang membuat mujizat. Yesus yang tadinya roh di surga dipindahkan ke rahim Maria sebagai manusia biasa. Intinya, jadi kalau renungkan Lukas, intinya Yesus diciptakan ya Bu? Yesus diciptakan. Mantap. Dia punya Bang Andi. Yang menciptakan. Ntar dulu ya. Ya ntar dulu, teman Kristen di sini ntar lu, nanti lu reaksi deh. Nanti dulu. Dengerin aja dulu. Silakan Bu. Nanti dulu. Ya. Satu dulu ya, satu lagi biar yang Trinitas atau yang menuhankan Yesus, dia itu suka membaca di Yohanes 5 ayat 58 itu kan dikatakan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, ya kan? Ya. Sebelum Nabi Abraham ada, Yesus sudah ada. Itu begitu. Tetapi itu maksudnya bahwa Yesus sudah diciptakan di surga sebelum bumi ada. Itu betul. Sebagai makhluk roh. Roh itu seperti malaikat. Jadi Yesus sebelum turun ke bumi sudah diciptakan oleh YHWH sebagai makhluk roh di surga. Iya, benar. Jadi itulah yang diutus oleh YHWH itu dia, Yesus. Jadi roh-roh. Yesusnya yang sama. Ya, oke, baik. Bukan Yesusnya yang
Allah, bukan Yesusnya yang Tuhan. Yesus diciptakan seperti itu di surga sebelum turun ke bumi. Makanya ada nas yang berkata bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, itu seperti itu. Resikonya menuhankan Yesus apa, Bu? Ya, Yesus tidak menghendaki itu. Jadi tidak dikenal nantinya sama Yesus. Berarti Matius 7, 21, 23 dong, Bu, kalau gitu. Ya, Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Itu Yesus mengatakan bahwa mereka yang seperti itu justru Yesus akan mengenyahkan mereka. Yesus akan berkata, bahkan mereka dianggap akan dienyahkan. Iya, akan dienyahkan oleh Yesus. Yesus tidak menghendaki itu. Begini aja, di seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Mantap. Dan tidak ada yang berkata bahwa sembahlah Yesus, itu tidak ada. Yesus selalu mengajarkan sembahlah Tuhan, sembahlah Allah, sembahlah YHWH. Itu anunya Yesus, perintah Yesus. Data favorit untuk Hanso Trinitas apa, Bu? Supaya Yesus bukan adalah utusan Tuhan. Favorit, Bu? Yahweisme ini, Yahweisme. Paham ya aku gini, Matius 6 ayat 9 dan 10 itu Yesus mengajarkan kepada muridnya. Ya, jadi siapa yang mengaku muridnya Yesus harus taat perkataan Yesus dong. Yesus berkata kepada muridnya bahwa beginilah kalau kamu berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami itu siapa? Itu YHWH yang dimaksud Yesus. Dikuduskanlah namamu, disucikanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi sama seperti di surga. Itu adalah ajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa. Di Mazmur 63 ayat 3 dikatakan, Sang pendengar doa itu YHWH. Seluruh alam semesta ini dapat berdoa kepadanya dan dia akan mendengarkan. Itu kata pemazmur Daud. Kalau ada yang mengatakan, Bu, Yesus dua natur, gimana? Itu akal-akalan aja. Itu reka-reka aja, reka-reka manusia buatan manusia. Nggak ada begitu. Kata-kata seperti itu nggak ada. Di Alkitab nggak ada ayatnya. Jadi nggak masuk akal Tuhan berdoa kepada Tuhan ya? Ya, karena terjemahan di LAI sebenarnya terjemahan atau yang ditulis pertama kali di kitab Ibrani dan Yunani itu Yesus Tuhan, Lord, Yesus not God. Kurios. Is God YHWH. Kurios ya. Kurios. Lord itu beda, Tuhan dan Tuhan. Itu pangkat ya, pangkat untuk YHWH ya, sebutan untuk YHWH ya. Yang tadi kita sebut. Jadi di kitab aslinya juga ditulis Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Yohanes 13:13 pendapat Ibu. 13:13. Kamu memanggil aku guru dan kamu. Oh itu kan. Ya. Coba disebut ayatnya. Kamu, karena aku lagi nggak megang. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, betul katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Terjemahan benar apa salah tuh? Itu terjemahannya sebenarnya Tuhan. Bang itu Andi, Tuhan. Terjemahannya untuk Yesus itu Tuhan. Itu bukan monolog Tuhan. jadinya. Yang Tuhan, yang God itu Yahweh. Oke. Baik Bu, ini sudah ya. Baik Bu, sudah Anda yang kepanasan. Terakhir untuk Ibu, untuk edukasi buat mereka, silakan. Mereka kan mempercayai bahwa Tuhan Trinitas ya. Ya. Nah, ya itu terakhir ya suruh membaca di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Nah, itu saya, Bu Ani, juga bersatu dengan Yesus dan dengan Bapa. Tapi bukan berarti aku Trinitas bersatu dengan mereka. Saya mau pesan buat Ibu, baca siapa antikristus, itu adalah Ibu. ada di Yohanes 17 21, 22 dan 23. Itu untuk yang menuhankan Yesus ya. Bu, nanti aku Bang Andi, boleh bacain, boleh Pak Andi, itu boleh dibacain di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 itu. Kamu, kalau mereka bersatu, mereka satu seperti kita kan gitu ya. Itu intinya.
Iya. Ya, jadi kita itu termasuk murid-murid Yesus yang sejati, yang benar-benar murid Yesus ya, bukan murid Yesus yang palsu-palsu ya. Karena di seluruh dunia ini yang mengaku Kristen ribuan agama Kristen, Bang Hendy. Jadi Yohanes 10:30 terjawab di Yohanes 17:21-23 kan gitu. Aku dan Bapak adalah satu, murid-murid juga kita menyatu dengan Bapak kan gitu intinya ya. Ya, persatuannya seperti itu. Oke, nanti saya ajarin masuk TikTok ya, Bu. Nanti habis ini saya telepon lagi masuk TikTok seperti apa ya. Oke. Makasih ya, Bu Ani. Bang Hendy. Iya. Nanti dulu, Bang Hendy, aku tuh sekarang lagi sibuk banget. Udah ada setahun ini aku sibuk banget. Jadi memang aku sudah nggak ada waktu lagi untuk itu. Harus ada, dipaksa harus ada, nggak boleh. Tetapi Bang Hendy, gerejanya di mana? untuk pelayananku, untuk bertemu Trinitas, bertemu yang lain, itu ya aku tetap pelayanan untuk di lapangan, di udara. Coba tanya gerejanya di mana? Gerejanya di mana? Kecuali Bang Hendy butuh, kecuali Bang Hendy butuh saya seperti ini sebentar, nggak apa-apa. Gerejanya di mana, Bu? Ada yang nanya. Gerejanya? Iya. Oh, di mana-mana ada kan nih? Di seluruh bohong dunia kan? di seluruh Indonesia ada. Seluruh dunia bohong. Red, ada. Bang Hanso. Kapan-kapan bareng sama saya turun ke lapangan ya, Bu? Dunia katanya. Oke, makasih Bu. Salam sama Bapak di rumah. Sukses selalu usahanya. Kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Udah Hanso apa sih Hanso? Bang Hanso kepanasan. Enggak. Itu saksi Yehova sesat itu. Ditanya gerejanya di mana? Gerejaku di mana-mana di seluruh dunia. Astaga. Emang iya. Tunjuk satu alamat. Jangan bilang begitu, ambigu namanya. Tunjuk alamatnya. Nih gerejanya Jalan Merpati nomor 7. Nah gitu. Tuh baru jujur. Memang saksi Yehova itu memang sudah besar Bang Hanso. Kenapa memangnya? Memang ibadahnya mereka di mana-mana kok. Loh, memang penyesatan itu dari dalam, bukan dari luar. Paham saya. Sesatnya di mana? Oke, buka di antikristus itu. Siapakah dia antikristus? Kalau saksi Yehova itu Hanso. Kristus itu antikristus, Bang Hanso. Siapa yang penyembah Kristus? Ya Kristen Trinitas. Bang Hanso. Saksi Yehova. Kalau gerejanya saksi Yehova itu bukan gereja, namanya Balai Kerajaan. Ada kok Balai Kerajaan itu. Itu rumah tiap penganutnya itu loh, di tiap kota itu ada. Itu boleh dicek di internet. Paham saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu gak diakui oleh negara. Abang Dahandi. Negara aja nggak mengakui dia. Kata siapa Bang? Boleh di-searching sekarang? Taruhannya apa? Kalau dia diakui di Indonesia? Coba buktikan gitu loh. Kalau diakui gitu kan. Silakan ke sana cek. Kemana? Iya, kemana? Jangan melebar. Ditanya satu gereja di mana? Katanya gerejaku di mana-mana di seluruh dunia. Apaan? Jawaban apa itu? Kalian orang Kristen diajarkan ajaran kasih. Kenapa kalian sesat-sesatkan orang tanpa bukti yang akurat? Loh, kenapa kalian sesat-sesatkan orang? Bukan kita, dia berlindung di bawah naungan nama Kristen. Memang dia gitu Kristen, dia tuh orang dia pengikut Kristus. Kristen dia itu artinya gelap. Kristus, bukan penyembah Kristus. Itu kamu tahu Kristus itu siapa? Dia tadi tidak mengakui Yesus Kristus loh. Kamu jangan berdebat dengan aku. Dia tadi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak mengakui loh. Karena Yesus pun juga mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Saya sebutkan ya alamat-alamat mereka ya. Jakarta nih ya. Gereja ya, bukan Balai Kerajaan. Di belakang Sesan City. Balai Kerajaan itu berarti itu bukan gereja. Balai Kerajaan ada di Jalan Gunung Sahari 4 nomor 2. Ada di Jalan Jatinegara Barat 1 nomor 37. Balai Kerajaan. Ada izin negara di Jakarta. Ya nggak tahu izin apa enggak sih, itu bukan urusan saya. Kena lagi kan. Saya bukan SSJ, saya hanya menyebutkan alamatnya yang kau minta. Nggak bisa main tepu-tepu, nggak bisa. Namanya badan itu ada lembaganya jelas. Di bawah naungan datangin siapa? Aja, so. Datangin aja, gue kasih tahu. Udah aku datangin. Aku udah pernah datangin. Itu rumah. Ajaran kasih nggak boleh memfitnah. Kalian ini gimana sih ajaran kasih katanya? Mana? Aku fitnah di mana? Mana fitnah? Aku buktikan kalau aku fitnah. Kamu mengatakan bahwa saksi Yehova itu sesat. Sesatnya di mana saya tanya? Yang menyesatkan bukan aku, tapi Alkitab. Alkitab mengatakan
Antikristus adalah dia yang menolak Bapa maupun Anak. Dia memang nggak menolak Bapa. Loh, dia nggak menolak Bapa, dia menolak Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar Pak Nal, lagi seru Pak Nal. Waalaikumsalam. Dia memang nggak menolak Bapa, tapi dia menolak Sang Anak. Paham nggak? Kalau diskusi dengan aku nggak perlu ngotot teriak-teriak, pelan-pelan aja aku udah dengar. Saya kasih tahu kau ya, Hanso. Saya kasih tahu kau. Saksi Yehova memang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan sesatnya dia di mana? Bukankah orang Kristen Trinitas yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Dia disebut memang dia Tuhan. Kata siapa Di dia mana Tuhan? itu? Di mana? Coba datanya di mana? Mana ada orang menuhankan Yesus disebut antikristus? Oke, Kita nggak menolak Bapa, kita nggak menolak Anak. Bapa dan Anak itu satu. Kalau saya dapat gimana? Nggak gimana-gimana, buktikan aja. Sebentar, saya buka ayatnya sebentar. Mereka juga loh populasi Kristen loh, so Nggak diakui, bro. Hah? Itu yang kalian tuduhkan ke kita, dia yang berak, kita yang cebok. Mau tahu buktinya? Yang saya nggak ketok-ketok menunggu, saya rumah nggak orang menunggu itu dulu. dia. Saya tadi Lu denger dulu. Buka dulu. Dengar dulu. Kau buka, kau yang bawa. ya bacain aja Mbak. 2 Yohanes 1 nomor berapa? 2 Yohanes 1 ayat 7. Yang ketok-ketok rumah orang, Bang Andi. Yang ketok-ketok rumah, masuk-masuk rumah orang. Itu dia. Kita yang dituduh. Paham nggak, Bang Andi? Iya. Coba kau baca dulu itu. Itu yang merusak kerukunan beragama. Coba kau buka dulu itu 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya bacakan ya. Siapa yang 2 Yohanes 1 nomor 7 saya bacain. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Gitu. Siapa yang Kita mengakui. Loh, kita mengakui Yesus datang sebagai manusia. Salahnya di mana? Nah, kenapa kau Tuhankan dia? Loh, dia memang Tuhan tanpa kita Tuhan. Gimana sih? Yang bilang dia Tuhan. Aku dan Bapa satu. Barang siapa mau datang kepada Bapa tak akan sampai tanpa lalui aku. Yohanes 17 21 23 yang Bapak punya. Bapak Yohanes punya itu punya aku juga. Yohanes 17 21 sampai 23 gimana itu? Bacalah, baca. Buka Mbak, bacain Mbak. Yohanes 17 21 23. Sebentar Bang, sambil perangkat yang satu sebentar. Saya bacain deh. Bacain saya. Kan itu Anda pakai Yohanes 10:30 nih. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Mereka juga murid-murid juga satu dengan Bapak. Beda dong. Loh kok beda? Bedanya murid-murid itu menjadi satu dalam firman, bukan dalam kesatuan yang ehad. Di Bapa dan Yesus itu tak terpisahkan. Kalau kita sebagai manusia berdosa membutuhkan sesuatu yang ilahi agar kita dapat sampai kepada Dia. Melalui siapa? Melalui karya salib, karya penebusan. Jadi dia datang dengan cara ajaib itu nggak cuma-cuma, nggak hanya sekedar aku datang Dalilnya untuk jadi manusia. Itu dalil, bro. Kau boleh cek lah. Kau kayak nggak kenal aku. Dia datang itu dengan cara ajaib, bukan hanya sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia biasa, nggak perlu cara ajaib. Itu Yesus itu datang atau didatangkan? Baca di begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan. Berarti itu dengerin. Artinya Yesus itu didatangkan, bukan datang sendiri, betul? Betul, karena apa? Karena manusia nggak mampu yang Tuhan adalah yang berhak disembah, yang mendatangkan Yesus, bukan yang didatangkan, bukan yang diberi karunia, tapi yang memberi karunia. Itulah yang Tuhan. Sederhana loh itu pengertiannya, bro. Sederhana. Kita ini nggak jangkau. Kita nggak bisa menjangkau Tuhan. Nggak usah Tuhan lah. Elohim, Sang Pencipta, Sang Sumber. Kita ini siapa? Kita ini butiran debu, Bang Andi. Iya, paham. Justru itu kita jangan terlalu memaksa pikiran kita yang tidak logis. Jelas kok dengan sederhananya tadi. Itu Yesus itu, dengerin dulu bro, dengerin. Yesus itu datang ada yang menghendaki, didatangkan. Diberi karunia, diberi firman untuk mengajar kepada Bani Israel. Yesus dikontrol dari Bapaknya di surga. Makanya dia berkata,
segala firman yang telah aku terima aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Artinya Yesus utusan Bapa, dikehendaki oleh Bapa. Sederhana toh Bro Anso? Ya, ya kalau begitu ya apa mau dikata, memang Bang Ya Handi iya. nggak mau penerima kebenaran gitu loh. Ya itu benarnya tadi, Anda sudah terima kok Bang benarnya. Handi kalau Makanya nggak kebenaran itu menerima, jangan ditimpa. Pak Anso, kebenaran yang diajarkan oleh Yesus jangan ditimpa dengan hal-hal yang bisa mengeliminasi akal sehat. Gitu. Sederhana kok tadi bacaannya itu. justru Tuhan yang benar itu dia mampu membuktikan dirinya sendiri. Begitu. Tuhan yang benar itu Hanso tidak bisa kita lihat, tidak bisa datang ke bumi. Yesus berkata di Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi Berarti Bapa di surga itu tidak punya rupa. Ya, berarti Bang Gitu. Handi memang nggak bisa. Yesus ada rupa. Bang Handi bisa nggak melihat Bapak itu? Bisa nggak? Nggak bisa dilihat. Nggak bisa. Bisa didengar nggak Bang Handi? Nggak bisa didengar langsung manusia. Hanya malaikat yang mendengarkan. Nah, terus maka itu Bang Handi nggak akan mendengar itu. Nah itu pernyataan siapa yang begitu? Pernyataan Yesus. Iya, karena nah kenapa ya orang yang berkata seperti itu, berstatement begitu lu Tuhan kan? Iya. Nah ini kan problem bro. Aku mau buka dalil ya. Udahlah bro, mengalah aja lah sama gua. Kenapa sih lu Nggak bisa, nggak bisa. lu ikut gua aja deh. Kita jalan-jalan ngopi Nggak bener lu. Anak tunggal Allah dialah yang menyatakan. Ya silakan Pak Nail. Anso ini teman aku. Semoga baik-baik ke depannya. Baiklah kita dengan Pak Andi. Silakan Pak Nal. Iya, Bang Andi. Nah, oke. Ini pertanyaannya pernah saya sampaikan juga sama Ustaz. Gara-gara gue itu salah, jadi salah juga saya ngomong. Sama pendeta Buas. Ya. Jadi seperti yang dibilang Bang Andi tadi kan bahwa Bapak itu tidak bisa didengarkan suaranya dan tidak juga bisa dilihat rupanya. Nah ini gimana nih kalau kita bandingkan dengan ketika Yesus dibaptis itu Pak Henzo, itu terdengar suara Bapak dari surga, gimana tuh? Berarti Yesus bohong atau mana yang benar mana yang salah ini? Di Matius 3:16-17 itu alegori bukan letterlek ya. Itu perlu alegori yang mana nih dua-duanya? Ya ayat itu tidak bisa dimakan mentah-mentah bro. Jadi coba lagi terangkan Yohanes 5:37 gimana bunyinya? Ini jawabnya gampang. Tak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tapi anak nggak bisa mendengar suaranya. Kan gitu Yohanes 5:37. Biar lengkap. Tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa itu menyatakan? Karena dia nabi. Dia yang membuktikan. Tidak, Dok. Kalau nah, kenapa tiba-tiba di Matius 3:16-17 itu ada yang mendengar suara Bapak itu? Kenapa? Di Matius 3:16-17. Yang mana itu? Bacalah. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus kan keluar dari air dan langit terbelah. Lalu terdengar suara Bapak dari langit, inilah anak yang kukasihi, padanya aku berkenan, dan seterusnya. Kok tiba-tiba bisa didengar suaranya ditulis oleh Matius? Sementara Yohanes 5:37 Yesus mengatakan bahwa suaranya tidak bisa didengar gitu. Kok di Matius bisa didengar? Itu loh gimana tuh? Iya, tadi kan udah aku bilang ayat itu tidak bisa ditafsir secara mentah-mentah, butuh pemahaman dan hikmat Tuhan. Paham nggak? Sama dengan contoh. Cara memahaminya gimana itu? Coba kamu pakai logika, Denzo. Yesus mengatakan Bapak itu tidak pernah didengar suaranya, rupanya pun tidak bisa dilihat. Kok tiba-tiba di Matius 3:16-17 itu terdengar suara Bapak? Nah ini yang bohong yang mana? Itu ayat itu malah menguatkan loh sebenarnya. Justru terdengar suara itu karena ada Yesus. Kalau nggak kan bertentangan tuh, kata Yesus nggak bisa didengar. Tadi kan udah aku beli ayatnya. Tadi bro berarti nggak nyimak ya. Suaranya nggak kedengaran ini Enzo, makin lama makin hilang, makin minoritas suaranya. Pertanyaanmu ini langsung ku jawab tadi sebelum kamu bertanya. Dengar ya. Tak seorang pun malah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan.
Ketika Yesus menyatakan, dikonfirmasi langsung oleh Elohim dengan suara itu. Kalau kamu mau jawaban itu loh ya, sebenarnya jawabannya bukan sesimpel itu, bro. Paham nggak? Jadi itu benar dikonfirmasi langsung. Ini saya bantu Pak Nal ya. Sederhana bahasanya. Yesus itu menyatakan bahwa rupa Bapa tidak bisa dilihat, suara Bapa tidak bisa didengarkan. Yesus yang bicara. Tapi Matius menulis sewaktu proses Yesus dibaptis, dia keluar dari air, ada merpati di atas, Roh Kudus seperti merpati di awan-awan. Ada suara dari Bapa, kedengaran langsung oleh penulis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3, 16, 17. Sebenarnya ini kan kontradiksi sesuai dengan pembaca yang pakai akal sehat membacanya. Nah, tanggung jawab Anda yang benar, yang mana itu maksudnya gitu loh, bro. Bang Andi, tadi kan udah aku buka dalilnya bahwa Yesus itu yang menyatakan. Buktinya mana? Terdengarlah suara dari surga. Itu hanya sebuah konfirmasi kebenaran Elohim itu, supaya yang mendengar tidak menyangkal dia. Bahkan setelah mendengar pun Yesus tetap disangkal, gitu loh. Bahkan 2000 tahun setelah dia ke surga, ada Bang Andi masih menyangkal. Gitu loh Bang Andi. Jadi kesimpulannya suara Bapak bisa didengar atau tidak? Bisa didengar karena ada pernyataan dari Yesus. Yesus berkata nggak bisa didengar? Anak di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan. Bahwa ketika Yesus menyatakan di Sungai Yordan, itu kan Yesus. Enggak, Yesus jangan disambung ke sana dulu. Yohanes 5:37, Yesus di pangkuan Bapa, Yesus mengatakan apa? Dialah yang menyatakan bahwa, apa? Menyatakan yang tak terlihat, gitu loh. Menyatakan bahwa Bapa di surga tidak punya rupa, rupanya pun tidak bisa dilihat. Rupa Yesus itu enggak begitu cara menafsirnya. Ini Anda melawan Yesus ini, bro. Bang Hanso melawan Yesus. Kenapa aku melawan dia? Itu nah ini Yesus berkata, suara rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, kata Yesus. Bagi orang yang nggak percaya, bagi kita yang percaya ya amin dong. Kalau lu percaya nggak ya, pernyataan Yesus tuh? Oh percaya dong. Kalau percaya berarti Matius 3, 16, 17 salah. Nggak ada yang salah. Lah, jadi Yesus ngomong begitu karena apa? Tanpa dia, tanpa Yesus, kamu nggak akan dengar suara Bapak. Gampangnya begitu loh. Bang Andi kan main logik nih. Masa gini hal logika sepele nggak paham? Ayo. Contoh ya, saya kasih contoh Hanso. Proses Bunda Maria melahirkan itu, suara Bapak didengar Bunda Maria atau mendengarkan suara Gabriel? Itu dari malaikat. Kenapa nggak Bapak langsung ngomong sama Maria? Loh kan udah dibilang tidak bisa didengar tanpa pernyataan Yesus. Nah iya, karena kalau manusia mendengarkan suara Tuhan langsung, ya pecah kan kupingmu. Yesus belum hadir. Kan Yesus pecah belum kupingnya ada. Maria nanti. Yesus belum turun Bang Handi, sayang Bang Handi. Yesus belum ada, makanya dia butuh perantara. Ketika Yesus sudah hadir di dalam dunia, sudah dinyatakan bahwa kenyataan Elohim dalam diri Yesus, barulah bisa didengar. Jadi istilahnya apa ya? Kita coba kasih satu data ya, Hanso, coba kasih satu data Yesus mendengarkan suara Tuhan. Nggak ada. Ada. Firman kecuali Matius yang mendengarkan. Yesus nggak pernah Matius dengerin. Lebih jago, gitu. Lebih jago Matius daripada Yesus. Loh. Benar, lebih jago. Yesus kan bilang begini, aku akan kembali kepada Bapa dan memintakan penolong yang lain bagimu agar menyertaimu sampai akhir zaman, sampai kiamat. Kita ini sekarang dalam kasih karunia Roh Kudus. Ini kita nggak ngomongin kita, bro. Kita ngomongin yang kontradiksi ini loh, jangan lebarin. Bukan Anda, jangan GR. Kita yang Kristen. Kita yang Kristen ini. Hanso udah pernah mendengarkan suara Bapak belum? Oh ada suara Bapak dalam hati, dalam Roh Kudus itu kita. Oh mendengarkan juga.
Dengar dong. Ah, gimana sih? Hebat juga loh kayak Matius. Loh, iya dong. Hebat ya. Anak Tuhan. Ya hebat dong anak Tuhan ya. Lebih hebat lu dari Yesus. Yesus nggak pernah dengerin suara Bapak langsung loh. Loh, karena dia dan Bapak kan satu. Satu gimana? Kan, ya, satu dalam hakikat. Hakikatnya beda loh. Ada nggak atau nabi siapapun yang pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Ada nggak? Semua para nabi jalan kebenaran dan hidup, so. Oh, nggak beda. Jadi kalau begitu, kalau begitu dengerin. Oke, kalau begitu hanya Yesus satu-satunya jalan. Nasibnya Nabi Musa sampai Nabi Adam gimana? Nah, itu gampang jawabnya. Belum ada Yesus loh. Loh, Yesus ketika disalib, dia kan turun dalam kerajaan maut itu. Sejak Adam mengumpulkan jemaat kudusnya. Siapa aja dikumpulin Adam gitu? Wah, iya bisa jadi. Bisa jadi. Kacau lu ah. Enggak lah. Karena jangan dikira dari Adam ke Yesus itu di mata Tuhan itu, di mata Elohim itu nggak ada ruang waktu, Bang Andi. Gini loh bro, Yanso. Dia masih 2 hari gitu. Ntar dulu, So. Ntar dulu. Kalau hanya Yesus satu-satunya jalan sampai ke Bapa, berapa ribu tahun itu dari Nabi Adam ke Yesus, Nabi Nuh ke Yesus. Bukankah di zaman Nabi Nuh itu semua orang yang naik di bahtera selamat sampai ke Bapa? Belum ada Yesus? Gimana? Gak ada ruang waktu, Bang Andi. Ngaco aja lo. Ada ruang waktu loh. Susah amat sih lu gua ajarin, So. Bahkan di Alkitab 1 hari di surga itu setara 1000 tahun di bumi. Sejak zaman Yesus sampai hari ini masih 2000, masih 2 hari, Bang Andi. Jangan dikira udah lama, enggak. Itu bukan masalah ini loh, ini masalah logis apa enggak. Loh, itu oke lah. Loh. Untuk hipotesanya sementara nih, bahwa Yohanes 14:6 hanya Yesus satu-satunya jalan gitu ya. Sesuai dengan klaim kamu. Nah, gimana nasibnya? Umatnya, sebentar dulu, kaumnya Musa, kaumnya Daud, kaumnya Nuh, sampai ke Adam. Kan belum ada Yesus jalan, jadi mereka salah jalan dong semua. Gimana ya, mereka dong? Waktu berani nggak lo? Belum turun, berani dong. Jadi lu berani mengatakan bahwa ya Yudaisme, Islam itu salah jalan semua karena nggak mengikuti jalan Yesus gitu. Ya itu kan terserah Anda, asumsi jangan gimana. Ya itu kan arah Anda ke sana berbicaranya, bro. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Musa itu adalah orang semua orang sesat karena belum ada jalannya. Tidak. Mereka menunggu sang juru selamat itu datang. Nggak, bagaimana menunggu? Udah nggak ada di muka bumi, gimana sih lu? Dulu. Ya gimana? Dulu. Ketika ada orang kudus ini meninggal sebelum Yesus turun, dia dikumpulkan di dalam namanya Firdaus. Bagaimana yang sesat, yang tidak percaya, yang murtad itu, dia dikumpulkan di Hades karena surga neraka belum ada penghakiman. Bahkan sekarang aja belum ada penghakiman. Paham nggak sampai di sini? Ini bro, Nanso. Bro, bahkan di kitabmu kan juga. Bentar dulu bro, sebelum dengerin. Sebelum Yohanes 14:6 itu ribuan tahun baru ada data ini kan gitu. Menurut kamu Nabi Musa sampai Nabi Adam itu sebelum ada Yohanes 14:6 nasib mereka gimana? Di Firdaus. Berarti selamat dong tanpa Yesus. Di Firdaus. Selamat dong kalau tanpa Yesus. Katanya satu-satunya jalan. Gimana sih lo? Di Firdaus. Nah ini nggak bisa lo klaim bahwa satu-satunya jalan. Jadi saya edukasi dikit. Maksudnya Yesus itu adalah, hai Bani Israel. Kan Yesus diutus kepada Bani Israel. Kalau kau ingin selamat sampai Firdaus, ke rumah Bapa, ikuti ajaran aku. Untuk khusus Bani Israel. Kita buka data aja lah daripada debat kusir ya. Iya Yohanes 14:6 kita ini Bible berjalan, so. Nggak perlu kayak yang lain diskusi ini datanya. Yang penting kan udah connect. Yang saya omongin itu datanya ada. Nggak perlu buka-buka data kalau sama saya. Saya paham kok. Gampang. Kecuali Anda salah bicara, saya kasih data. Tapi sepanjang Anda bicara ada datanya, saya tidak menyalahkan Anda. Ya, tergantung penafsirannya seperti apa. Edukasi 200 orang ya. Terserah kau mau percaya atau enggak ya.
di 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang jalan benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Elohim. Ia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, dalam kurung alam maut, ya kan? Jadi memang sekiranya cuma 3 hari, tapi kembali lagi di dalam kekekalan. 3 hari itu bukan hitungan seperti kita. 3 hari itu tidak ada ruang waktu. Oke, jadi Yesus mati masih aktivitas 3 hari di kuburan ya. Jadi orang mati beraktivitas ya. Kan rohnya yang turun dalam kerajaan maut kan. Oke. Jadi katanya dengerin. Di dalam data Anda itu ya, Yesus berkata begini, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Dia serahkan ke Bapa, bukan dia gentayangan dalam kubur. Baca dong datanya. Jadi rohnya Yesus itu sesuai data yang ada di Bible Anda, bukan gentayangan di dalam kubur, tapi dia kembali ke Bapa dulu. Aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Di sana ada sertiwa, serah terima nyawa. Jadi nyawa Yesus itu tidak gentayangan dalam kubur, datanya ada. No. Ketika Yesus itu mati atau turun dalam neraka itu ya, atau dunia orang mati lah, dia itu omnipresent. Ketika tubuhnya dikatakan oleh kita mati 3 hari, dia itu menjadi omnipresent, menyatu Saya dengan pakai data aja ya. Dengerin so. Iya, data. Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi waktu Yesus mati, nyawanya diserahkan ke Bapaknya, bukan gentayangan di kuburan. Data. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Gitu loh. Jadi nyawa Yesus itu diserahin ke Bapa, bukan masuk ke alam kubur gentayangan. Data Yohanes 10, 17, 18. Jadi nggak ada itu istilah rohnya Yesus gentayangan menginjili orang-orang mati. Ini kok jadi seperti nggak masuk akal banget gitu loh. Semua dalam keimanan tuh nggak masuk akal. Musa belah laut juga nggak masuk akal. Tapi datanya dan so, Yesus menyerahkan nyawanya ke Bapa. Iya. Nah sekarang yang mau nanya, waktu Yesus mati nyawanya gentayangan dikubur atau dia serahkan ke Bapaknya? Di mana serah menyerah? Nggak ada serah menyerahkan itu. Yohanes 10, 17, 18 baca. Bible itu nggak bisa dibaca letterlek Bang. Ya itu dia, kalau dikasih data nggak bisa potong-potong. Itu dia loh bro. Lu kenapa sih nggak mau sedikit mengalah dari gurumu ini? So ini saya kan gurumu, mengalah dikit kenapa sih lu? Nggak bener lu ah. Ya, kita sapa dulu tamu izin Kanda. Selamat sore Abang Siregar. Halo Bang Siregar, temanku yang paling ganteng kalau sendiri. Selamat sore. Ya, halo. Aku nih baru siap kerja. Oh gitu. Iya. Oke. Boleh kan? Oh, boleh. Iya. Baru diskusi juga boleh nih. Mau nanya-nanya sama Kandahan di Selebes juga bisa tuh. Iya Om. Iya Om Singa. Aku nonton dulu ya. Om Singa, janganlah ketuaan aku. Ya, aku lihat ya. Silakan. Ya Om, ya Om. Ya udah, kalau begitu semoga kita sebagai Muslim di sini berdiskusi tidak ngarang-ngarang, apa adanya data yang kita baca. Tapi Bro Hanso ya sepertinya ya dia lebih pinter daripada data itu. Ya is okay, so biarlah ya orang lain yang menilai. Itu aja sih kesimpulan dari saya, bahwa
Yesua Mesia datang ke muka bumi itu bukan kehendaknya sendiri, tapi ada yang berkehendak. Siapa yang berkehendak Bunda Maria hamil? Yaitu Bapa di surga berfirman. Firman itu isinya perintah. Yang membawa firman ini adalah Gabriel menemui Maria. Salam Maria, apa kabar? Baik. Apa maksudmu? Maksud saya, diperintah oleh Bapa, kau akan hamil. Bunda Maria terkejut, bagaimana mungkin bisa hamil? Aku ini perawan suci, tidak punya suami. Apa yang terjadi? Bunda Maria hamil. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Siapa penyampai firman? Gabriel. Itulah, intinya adalah Yesus di muka bumi datang atas kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri sebagaimana Yohanes 5:30. Aku tidak dapat kuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa mengutus aku. Sinkron tuh. Jadi Yesus itu mengajar terstruktur, enak sekali bagi orang yang tanpa doktrin. Yang dipotong. Yang melepaskan diri. So, ada kata juru selamat. Terakhir. Jadi mereka ini banyak yang melepaskan diri dengan akal sehat mereka masih di persimpangan seperti Unitarian, seperti SSJ. Mereka melepaskan diri. Bahkan mereka juga sudah banyak juga yang Katolik, sudah banyak yang Protestan mengakui saya masih Kristen, tapi saya akui Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Itu aja dari saya, Bro Hanso. Semua kedepannya Anda berhenti menuhankan anak manusia. Thank you, brother. Oke lah. Mau kelarin nih diskusinya. Masih banyak yang lain gantian. Gue pengen ini mau ngopi sore. Jam segini kan aku ngopi sore. Izin Bang Andi, sama Bang Siregar udah pernah diskusi Bang Andi? Saya waktunya mepet mau jalan aku. Mau kemana? Ya sore ini banyak kerjaan aku. Oh gitu. Harus turun ke jalan, ketemu anak teman SSJ, ketemu teman-teman Unitarian, ketemu pendeta, ngobrol santai. Kalau yang itu ambil lah Bang Andi, nggak apa-apa. Aku ketemu juga pendeta loh, sebagian banyak kok teman saya pendeta itu. Iya. Tapi sama Bang Siregar ini enak loh Bang Andi diskusinya. Iya. Tapi saya yakin ya Bro Hanso, Bro Siregar, mohon maaf ya, saya nggak sombong ya. Saya lebih banyak berteman pendeta, scholar-scholar daripada Bro Hanso, serius. Suatu waktu nanti aku bawa. Serius. Bang Andi. Iya Bang. Hati-hati dengan gelar pendeta loh. Pendeta itu kalau kita cari dalam Wikipedia itu pendeta itu berasal dari kata pandita. Pandita. Iya. Pandita. Punya orang Hindu itu. Punya orang Hindu. Berarti orang Hindu Bang ya? Ya nggak apa-apa sih. Janganlah. Maksudku lebih baik pemakaian gelar itu ya penatua itu kan punya orang Hindu. Tapi ya pada mayoritasnya mereka di Kristen itu dipanggil pendeta nggak marah-marah, bahkan dia sendiri yang memberi gelar kepada namanya pendeta. Iya sih, namanya sih kurang tepat lah. Kalau Islam kan dia punya arti ustadz, ya lebih. Ini kan pendeta itu gelar yang diberikan oleh apa itu? Hindu, milik orang Hindu. Ini hari saya jadwalnya ketemu teman saya pendeta Lukas Ricardo nih. Ntar saya telepon ya, dengerin ya. Di Harmoni. Bang Andi izin. Seandainya Bang Andi turun, nanti siapa yang gantiin Bang Andi di sini? Sama siapa diskusi nanti? Ya saya ini mau jalan. Bosnya kan udah bisa mewakili kan. Bosnya kan juga jago kan. Iya. Hostnya nggak berhak diskusi. Oh, nggak masalah. Buat apa teman-teman yang ada di sini kalau host? Mendingan one by one aja kalau gitu. Nah ini sebentar ya. Oke, siap Bang Andi. Halo. Halo. Deh, gak ada suara. Halo. 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 Halo, Pak Lukas. Apa kabar Pak? Lagi sibuk Pak. Halo, suaranya mana? Halo. Lagi santai. Oke. Pak, di hari Minggu aku bergabung deh di Harmoni. Bener, serius. Hari Ya, kenapa Pak? udah pindah. Enggak, aku pengen masuk. Sekarang. Oh, udah pindah. Gereja di mana sekarang Pak? Pindah ke Mangga 2 Square. Ya udah, konfirmasi aja. Aku datang deh, bener, serius. Langkah apa nih? Buat ingin.
Pengen aja, siapa tahu bisa ngopi-ngopi bareng gitu. Oh, boleh, boleh. Ah. Saya bikin kopi deh. Aja. Nah, Sama siapa main? ya sendiri aja lah aku mah. Jangan bawa temen mah, boy banyak-banyak. Apa-apa. Kita berteman. Dan namanya silaturahmi itu kan harus terjadi. Pak Pendeta, Pak Lukas, sebutkan siapa-siapa sih Pak yang di LI itu. Aduh lupa. Edwin. Ya, Edwin Paskalis. Siapa lagi? Anwar Chen. Apa? Ya pengen ketemu lah kita, Bang. Sama Pak Skalis. Iya. Pak Skalis susah waktunya. Dia itu kan dosen. Susah ya? Akhirnya, iya saja tanda tangan tugas saja waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nal, apa kabar Bang Nal? Bang Singa? Alhamdulillah baik. Allah barakallah. Ya, silakan Bang. Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya itu. Nah, Anso saya banyak kenal pendeta daripada kamu. Ayo lu. Nah, Aku juga mampus lu Anso. Ustadz Alif. Karena saya orangnya moderat Pak Anso. Saya nggak pernah ada kebencian. Saya Muslim, Ya, tetap Muslim. baguslah. Tapi Saya juga tetap nggak ada kita kebencian. harus bergaul, tukar pikiran, tapi bukan tukar akidah. Mencerminkan Ya, paham. kepada teman-teman kita bahwa Muslim dan Kristen itu tidak ada permusuhan. Cuman Betul. permusuhannya di mana peran pemikiran, bukan Iya, kebenci-kebencian paham, Bang. begitu. Paham. Aku juga samanya dengan Bang Andi. Lingkunganku kan Muslim semua. Ini aja aku ngomong pelan-pelan ya. Takut menyinggung mereka. Enggak mau apa-apa. Aku datang ke rumahmu deh. Atau sore ini Iya, ketemu yuk. Aku mau di Iya, hotel Oasis Senin hari ini. Sherlock. Iya. Nah bener, aku mau ke hotel Oasis. Aku ada jadwal di sana. Sore 4:30 aku udah harus. Udah 4:30 nih. Jadwal gue molor nih. Kita sapa dulu nih si Ted. Ted, gimana kira-kira Ted? Itu baru junta, gimana? Iya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore itu. Kapan mualafnya itu? Itu Ted. Nggak usah nanya-nanya itulah. Iya, kapan kau jadi makmumku? Itu aja. Abang aja nggak suruh aku mualaf. Abang mana? Abang sinyalah, kamu lah bang. Enggak pernah. Yang minta aku, yang minta kau kumalapkan. Kenapa? Bang Ali kenapa itu lagi di laut kah? Berisik kali bang. Pinggir jalan. Oh gitu. Coba di tempat yang nggak free itulah Bang Ali. Bang Ali, apakah karena perbedaan lalu kita nggak bisa duduk bersama nih di? Nah, cakep. Gitu dong. Cakep itu, cakep. Sahut Ya. aduh itu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sama Bang Andi Selebes itu. Baru dengar lagi setelah tadi kejeda. Kemarin bang. Dari tadi di jambak-jambak ini itu nggak mau naik. Bang, jangan ngomong jambak jelek ah. Terus apa? Dari tadi digendong-gendong itu ke Komal nggak mau. Gini. Dari tadi dipanggil-panggil atau enggak dari tadi? Oh gitu ya. Makasih Iya. Bang ADL, CNC, makasih banyak. Ya kenapa itu? Nilai estetisnya kurang gitu loh kalau bilang jambak-jambak gitu loh. Karena kasar gitu loh. Terus dari tadi aku gendong-gendong ini si itu nggak mau naik. Kenapa itu? Itu udah. Aku sibuk banget ngerapiin di depan rumah. Banyak nyamuk jadi aku Karena ada Bang Hanso kah banyak nyamuk? enggak ini jadi tanaman itu kan pada itu daun-daunnya aku rapikan, aku bersihin, Masya aku Allah. buat juga. Terima gitu kasih Bang Majdi. Ibu Ted, kebetulan ada Bang Handi Selebes ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
karena beliau ini cukup ini sangat santun malahan. Silakan Bu Ted. Si Cipu ini bersih kali. Aku mau nanya apa ya? Apa yang mau ku tanya ya? Apa yang menarik ya? Apa yang menarik Bang? Yang dibincangkan Bang? Yang membuat kita nggak jadi jauh. Nah itu dia, biar kita semakin dekat gitu kan. Nah tanya ke Bang Handi, mungkin ada yang unek-unek mungkin di hati Butet itu. Nah tanyakan biar ada penjelasan. Atau Bang Ali Usman juga ada, itu banyak yang lain juga. Coba ditanya aja. Ya, Bang Muhammad Zulfikar di samping itu tuh mualaf itu. Silakan juga mau ditanya sama beliau, kenapa kok bisa sih gitu masuk Islamnya gitu. Atau silakan. Muhammad Bang, ya. Bang Jul. Ini Bang Zulfikar, ini saya nggak lihat depannya Muhammad. Karena udah banyak Muhammad sekarang kan. Yang Muhammad. Udah lama beliau nggak nongol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zulfikar. Waalaikumsalam. Ya. Aduh, kemana aja saudaraku? Udah lama menghilang saya lihat. Ya, silakan ditanya itu ke beliau. Apa sih yang membuat? Tadi ada sebentar Bang. Tadi ada nama Zulfikar. Iya. Ya, itu yang Muhammad Zulfikar di sampingnya Bu. Oh, bukan Zulfikar Yahya ya? Gak tahu. Mungkin Yahya bapak beliau atau pamannya gitu. Iya coba aku tanyain dulu. Ya. Ya, selamat sore Bang Zulfikar. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab Bang. Nggak, dulu teman aku kuliah namanya Zulfikar Yahya. Apakah itu dia begitu loh? Muslim juga dia, tapi bukan Ted. Bukan. Muhammad Zulfikar ini mu'alaf kira-kira 4 atau 5 bulan yang lalu. Dia dari Katolik, beda itu. Oh gitu. Berarti bukan teman kuliahku dulu ya. Ya, kenapa Pak Muhammad Zulfikar jadi move on dari Katolik ke Islam? Oke teman-teman, sekian dulu ya diskusi sore ini, semoga tercerahkan semuanya. Mari kita ciptakan toleransi umat beragama. Kita nggak boleh saling membenci satu sama lain. Mari kita diskusi perang pemikiran saja, bukan penuh dengan kebencian. Diskusi baik-baik saja. Kita di Indonesia ini kerukunan umat beragama harus kita jalin supaya bangsa ini maju berkembang, bukan gontok-gontokan. Tapi diskusi wajar-wajar saja, kan sifatnya dakwah, saling mengedukasi, tapi tidak ada kebencian. Itu intinya dari saya pribadi ya. Semoga kedepannya lebih baik. Saya sudahi dulu, semoga bermanfaat diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.